Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Masjid Baitul Haq, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan, rahimana wa rahimakumullah. Di pagi yang indah ini kita dihimpun oleh Allah di tempat yang baik, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong hambanya yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan barokah yang banyak kepada kehidupan kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sesuai tema yang sudah beredar, betapa luas maafnya Allah untuk orang-orang yang beriman. Betapa luas maafnya Allah sekalipun terhadap orang-orang yang zalim, para pelaku dosa besar, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Kajian spiritual Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, silakan nanti dibuka di aplikasi Quran di HP Az-Zumar 53. Berkenaan dengan ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar menyikapi ayat ini. Kata Nabi, "Ma uhibbu anna liyad dunya wa ma fiha bi hadhil ayat." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak suka apabila Allah memberikan dunia dan seluruh isinya kepadaku, tapi tidak diturunkan ayat ini. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang betapa lembutnya Allah sekalipun kepada para pelaku dosa besar. Allah itu masih terus lembut. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak ada ayat yang lebih luas yang menjelaskan betapa luasnya maafnya Allah sekalipun terhadap orang-orang para pelaku dosa besar yang mereka melakukan dosanya yang sangat terlalu. Dalam bahasa agama, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Siapa yang melakukan dosa, sebenarnya dosa yang dilakukan itu tidak berdampak kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat,
dosa itu tidak akan mempengaruhi Allah. Jadi kalau manusia berbuat dosa, sebesar apapun dosa, dosa itu akan berkiblat kembali kepada pelakunya. La taqnatu alladzina asrafu ala anfusihim. Jadi mereka melakukan perbuatan dosa itu, yang dosa itu untuk mereka sendiri, bukan untuk Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalau kita urut, dosa itu ada macam. Dosa yang paling rendah itu disebut zalat. Naik sedikit disebut zanbun atau junub. Zalat itu, jadi apabila orang melakukan perbuatan dosa tanpa planning, tidak direncanakan, itu namanya zalat. Zalatul qadam. Kalau di jalanan ada kulit pisang, lalu keinjek, terus kepleset jatuh, itu namanya zalat. Ada dosa yang tidak direncanakan, yaitu dosanya orang-orang soleh, dosanya orang mukmin. Jadi kalau berbuat dosa itu tidak direncanakan. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau berbuat dosa kira-kira apa? Menikmati dosa. Jadi ada orang terkena dosa tapi tidak direncanakan, itu disebut zalat. Panjenengan sudah taubat kepada Allah, bersih dosanya. Lalu di jalan ketemu orang, cerita, ngobrol, terus kok ngobrolnya itu ghibah, rasan-rasan. Kita tidak merencanakan untuk berbuat dosa, tapi ada orang lain tiba-tiba melakukan ghibah. Kita kemudian dengerin, kita merespon, itu namanya zalat. Tapi kalau kesadaran yang muncul, kita bisa mengingatkan, Mbak, ganti judulnya. Ojo diterusno, iku ghibah. Kalau tidak benar, jadi fitnah, dosa. Kita ini punya kendaraan, habis dicuci bersih, terus jalan hati-hati. Tahu-tahu di depan itu jalanan becek. Kita sudah pelan-pelan, tahu-tahu di depan ada kendaraan ngebut. Kita sudah hati-hati, ada orang lain berkendaraan ngebut, lalu nyiprat kotorannya itu ke kendaraan kita. Itu namanya zalat. Bersihkannya gampang, disiram sedikit bersih. Beda dengan orang-orang yang sengaja off-road. Jadi ada lumpur apa sengaja digasrok-gasrok, itu ngumbai nyucinya wanyel. Begitulah orang-orang yang berbuat dosa. Nah, dosa yang paling rendah itu namanya zalat. Lalu meningkat kedua disebut dzunub atau zanbun. Itu umumnya kita kalau berdoa, Allahumma gfirli dzunubi. Dzunub asal kata zanbun. Zanbun itu artinya ekor. Ekor itu letaknya di belakang dekat dubur, yang orang jijik melihatnya. Jadi kalau dubur tempat kotoran, di situ ada ekornya, itu jijik. Sebenarnya orang kalau mau melakukan dosa, kalau dia sadar, itu jijik dosa itu. Tapi yang namanya ekor, kemanapun hewan pergi, dia ngintili, dia ngikut kemanapun, kepalanya berangkat, kakinya melangkah, ngikut. Maka orang yang berbuat dosa umumnya selalu mengulang. Awalnya dosa itu dosa kecil, tapi diulang. Sekali berbuat dosa kok aman, diulang lagi. Kok masih aman, diulang
diulangi mana? Kata Rasulullah, la saghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dosa itu diikuti terus-menerus, dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa kecil. Lah kok ada orang, wes itu dilakono iku elek dosa, bapak-bapak cuma sedikit aja, cuma cilik aja dosanya. Tapi kok sering? Kata Rasulullah, tidak ada dosa kecil kalau dosa itu diulang terus-menerus. Yang kedua, jenis dosa besar disebut su' atau sayyi'at. Rabbana ighfir lana dzunubana min sayyi'atina. Sayyi'at itu dosa besar. Sau'un artinya bangkai. Bangkai yang ada di pinggir jalan, sudah belantungnya keluar semua, jarak 100 meter sudah terhirup baunya. Seperti itu. Sangat menjijikan. Bahkan memalukan. Itu namanya saud atau su'un atau sayyi'at. Dan ada dosa yang paling besar, namanya fahsya. Jadi fahsya itu dosa paling besar. Jadi orang yang berbuat dosa besar seperti itu, apa fahsya itu? Syirik, membunuh orang, berzina, itu kategori fahsya. Maka orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti itu bahkan tidak dikatakan sebagai manusia. Jadi kalau ada begal, diambil harta orang itu, dibunuh pemiliknya, kita akan bilang apa? Dasar itu bukan manusia, setan. Jadi orang yang melakukan dosa-dosa besar itu sudah keluar dari kemanusiaannya. Duduwang itu wedus, duduwang itu wis. Pokoknya kita mengatakan bukan lagi manusia. Makanya di dalam ayat Al-Quran sendiri ada manusia yang melakukan dosa-dosa besar itu kal an'am bal hum adall. Dia seperti binatang, bahkan lebih jijik, lebih buruk daripada binatang. Nauzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih belum masuk ke dalam tafsir. Nah, ada dosa yang sangat besar, tapi Rasulullah mengatakan, memberikan optimisme kepada kita, la kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dosa itu diikuti dengan istighfar, dengan taubat, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering memetakan, Pak, hidup ini ada 2 atau 3 bagian. Satu bagian masa lalu, satu bagian masa depan. Bahkan masa sekarang itu hampir dikatakan tidak ada. Kalau kita mengatakan hari ini, sekarang, itu hitungannya 24 jam. Tapi sesuatu yang disebut masa lalu itu yang barusan terjadi itu masa lalu. Yang belum terjadi itu masa depan. Masa sekarang itu saya ngomong, ini masa sekarang. Tapi apa yang sudah saya omongkan itu sudah masa lalu. Istighfar itu menyikapi persoalan masa lalu. Apa-apa perbuatan buruk yang kita kerjakan, baik disengaja ataupun tidak, sikapi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa-apa yang akan terjadi masa depan yang belum terjadi dan akan terjadi, itu masa depan disikapi dengan taubat. Apa taubat itu? Tubu ilallah, kembali ke jalan Allah. Masa lalu kita taubat, banyak keliru salahnya. Masa depan kita taubat, kembali ke jalan yang benar. Menyikapi masa depan
dengan taubat, menyikapi masa lalu dengan istighfar. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, surat Az-Zumar ayat 53 ini banyak riwayat yang menjelaskan tentang sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Pertama, ada seorang sahabat Nabi, seorang pemuda, dia datang ke pasar. Ternyata di pasar itu dia melihat seorang perempuan cantik penjual anggur. Lalu dia datang dan cium wanita itu. Lalu habis nyium, dia merasa nyesel. Halaktu, cilaka aku ini, rusak aku ini. Lalu dia menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka aku ini ya Rasulullah. Kenapa? Apa yang kau perbuat? Saya nyium cewek cantik di pasar. Kok sampai seperti itu? Lalu Nabi mengatakan, istighfarlah. Kata Nabi, suruh istighfar. Maka orang ini akan diampuni dosanya oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, ittaqillah haitsu ma kunta atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika engkau sudah mencium itu, istighfar kepada Allah, lakukan kebaikan. Kata Nabi, setiap kebaikan yang kau kerjakan akan menutupi, menghapuskan dosa-dosa yang kau perbuat. Lalu si pemuda ini tanya, ya Rasulullah, apakah istighfar ini hanya untuk saya dan Allah mengampuni dosa saya? Mungkin kesannya, kok cek gampang nih. Berbuat dosa itu cukup dengan istighfar, Allah lalu mengampuni dosa kita. Nah, tentu tidak semudah itu. Tetap kita istighfar dan diikuti dengan amal soleh. Memang janji Allah seperti itu. Ikuti keburukan yang pernah kita perbuat, isi dengan kebaikan. Dan kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa keburukan itu. Akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu janji Allah memang. Apakah ini hanya untuk saya ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi. Siapapun di antara hambaku yang melakukan perbuatan dosa, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, ikuti dengan amal soleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemuda ini begitu mendapatkan rangsangan ada wanita cantik, langsung nyosor, ya. Nah, yang seperti itu sebenarnya mestinya tidak terjadi pada orang yang beriman kepada Allah. Jadi anjing itu kalau ada rangsangan, dia langsung berbuat, langsung action. Itu anjing. Maka seorang psikolog yang bernama Pavlov, dia melakukan sebuah penelitian terhadap seekor anjing. Jadi anjing itu ternyata ketika dia berada di dalam kandangnya, lalu Pavlov di waktu malam itu menghidupkan lampu, lalu didatangkan daging. Anjing itu langsung merespon, mendekat, dan mulutnya sudah terbuka, lidahnya terjulur. Malam berikutnya, ketika malam-malam itu menghidupkan lampu, kasih daging. Berikutnya hidupkan lampu, kasih daging. Anjing respon dan melakukan aksi. Langsung berbuat, mulutnya itu untuk menerkam, memakan daging. Pada malam berikutnya, hidupkan lampu dan tidak dibawakan daging. Itu anjing tetap menjulurkan lidahnya dan dia merespon untuk memakan daging, padahal tidak dibawakan daging. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini manusia bukan anjing. Kita ini manusia bukan binatang. Maka tidak
Tidak mungkin kita ini melakukan sesuatu, begitu ada rangsangan, begitu ada stimulus, kita langsung respon. Karena kita diberikan perangkat oleh Allah cara berpikir, kita diberikan oleh Allah agama. Makanya seorang psikologi sosial, ahli psikolog, ya psikologi sosial yang bernama John Herbert Mead, beliau mengatakan tahapan jadi manusia ketika akan melakukan sesuatu itu ada beberapa tahapan. Minimal ada 4 kata beliau. Yang pertama impulse atau impulse. Yang kedua disebut dengan persepsi. Yang ketiga ada yang disebut dengan manipulasi. Yang keempat ada yang disebut dengan konsumasi. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi ketika ada stimulus, ada rangsangan, ada sesuatu yang menggiurkan kita, ada sesuatu yang menjadikan kita senang, sebelum kita mengkonsumasi, sebelum kita mengaksi, sebelum kita berbuat, itu ada tahapan-tahapan. Sekarang ini banyak di mana-mana korban pinjol, pinjaman online, korban judi online, pinjaman online, banyak sekali. Kenapa? Karena dia memberikan sesuatu rangsangan, hadiah, keuntungan yang besar. Dia tidak berpikir, dia tidak menggunakan perangkat-perangkat. Begitu ada rangsangan, langsung aku ikut, aku langsung pinjam, aku langsung berbuat. Orang ini bahaya. Dan kasusnya banyak terjadi. Coba jangan ketika buka YouTube atau buka Facebook, tahu-tahu ada iklan. Iklan orang susah. Lalu kamu punya nomor handphone berapa? Coba buka sekarang. Tuh sudah masuk 50 juta. Ternyata pinjem. Kau kan nyicil, enggak niat ngutang loh. Orang-orang ditawarkan, kamu kok susah? Ya saya butuh untuk ini. Berapa nomor HP-nya? Sekian. Tuh sudah masuk uang sekian. Nyicilnya mudah. Cuma 0,2% setiap. Masya Allah. Banyak orang tergiur, dapat uang banyak. Lah ikut ngutang. Orang mukmin tidak begitu. Apalagi orang yang beragama. Aisyah yang cantik, Fatimah yang cantik, tidak langsung cium. Kita pikir dulu, dia mau tidak sama saya. Lalu bagaimana cara menghalalkannya? Kita orang beragama. Ya mungkin kita datang untuk melamarnya, lalu kita menikahinya. Kan begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah para jamaah sekalian ini, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka tidak melakukan 3 amalan. Mereka tidak membuat 3 dosa. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan karunia rahmat dari Allah, orang-orang yang tidak berbuat syirik, tidak mensekutukan Allah. Tidak mensekutukan Allah itu artinya dia tidak punya sembahan lain. Dia menyembah kepada Allah, juga menyembah ke selain Allah. Itu syirik. Jadi itu namanya mempersekutukan Allah. Ya kadang-kadang sholat, ya kadang-kadang jalur nang kuburan, ya kadang-kadang neng setan, jalur ke mbah-mbah ono, roh-roh. Itu syirik. Jadi dia mempertuhankan Allah dengan selain Allah. Itu syirik. Dan orang yang mendapat karunia Allah, la yad'una ma'allah,
Dia tidak berdoa, tidak ibadah kepada Allah dengan mempersekutukan dengan yang lain. Hanya Allah saja, hanya tauhid kepada Allah saja. Nah, tentu beda Pak dengan kasusnya. Contoh, zaman dulu orang-orang dulu itu kemana-mana bawa keris. Bawa keris. Itu kita banyak orang mengatakan, oh syirik itu. Sebab dia menjadikan keris sebagai pusaka yang bisa menolong. Apakah seperti itu kenyataannya? Bisa iya, bisa tidak. Itu. Artinya menghukumi syiriknya orang yang bawa keris zaman dulu seperti apa? Ya tergantung. Kalau dia menjadikan keris itu sebagai penolong, dewa penolong satu-satunya, ya bisa jadi syirik. Tapi kalau keris itu sebagai pegangan kehidupan, dalam arti sebagai alat, itu tidak apa-apa. Tentara itu kemana-mana di daerah genting ya bawa senjata. Tuhannya tetap Allah. Sampean itu kalau ke mall nggak bawa ATM, stres. Tapi kan yang banyak ke Allah loh. Tapi kalau ATM nggak kebawa stres loh. Itu sama dengan orang bawa keris. Sampai naik masjid daerah HP ketinggalan itu bingung. Apalagi mau ke pasar, mau kondangan, HP ketinggalan itu stres. Apalagi kalau ada apa-apanya dengan HP-nya, tambah stres mana? Kira-kira gambaran orang bawa keris zaman dulu itu bisa seperti itu. Kalau membabi buta, setiap orang bawa keris syirik, sama dengan sampean. Kalau ketinggalan HP stres, dia syirik berarti. Ke mall gak bawa ATM terus bingung, berarti syirik berarti. Itu hanya alat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, orang yang tidak berbuat syirik, insya Allah mendapatkan kasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan jamaah ini termasuk orang yang ibadah rahman. Yang kedua, tidak membunuh. Ya, tidak membunuh. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Orang yang tidak membunuh kecuali membunuh yang dibenarkan oleh Allah. Kapan itu? Ketika diumumkan perang, saat berperang. Jadi kalau negara Indonesia perang, lalu pemerintah, presiden mengatakan kita berperang, maka ketika kita membunuh musuh, itu boleh. Tapi kalau hanya nafsu kita, walaupun bahasanya membela diri kita, belum tentu. Belum tentu. Sebab ada hadis Rasulullah SAW, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena keduanya secara nafsu niatnya membunuh. Hanya kalah jurus, hanya kalah cepat, sehingga yang lainnya terbunuh. Sayyidina Ali ketika menghadapi musuhnya duel, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia menumbangkan musuhnya karena Allah, dia menjadi orang yang mendapatkan pahala yang besar. Tapi ketika Sayyidina Ali duel itu, Sayyidina Ali diludahi oleh musuhnya, terus kena mukanya. Lalu Sayyidina Ali marah dan Sayyidina Ali meninggalkan musuhnya. Ali, kenapa engkau tinggalkan aku? Bukankah engkau tinggal menghunuskan pedangmu kepada tubuhku? Kata Ali, aku takut ketika aku menghunuskan pedangku kepadamu, itu karena aku nafsu amarah karena engkau telah meludahi aku. Bukan karena Allah lagi. Betapa sangat bersihnya Ali ketika berperang. Dia lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena nafsu dalam dirinya. Dan kita ketika melakukan amal apapun, ketika amal ma'ruf nahi mungkar sekalipun, selalu datang apa yang kita perbuat karena nafsu kita, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Ketika kita merasa paling benar, itu nafsu. Kita boleh menegur orang, tapi
tapi harus lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika nafsu yang berbicara, itu tidak dicontohkan sebagaimana Sayyidina Ali ketika berperang sekalipun. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu orang yang tidak membunuh. Insyaallah. Yang ketiga, wala yaznun. Orang yang mendapatkan rahmat Allah, dia tidak berzina. Tidak berzina, insyaallah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita terbebas dari 3 hal ini. Karena kalau orang melakukan 3 hal tersebut, ya syirik, ya bunuh orang, ya zina, maka akan mendapatkan 3, kata Allah. Surat Al-Furqan 68, 69. Yang pertama, wa may yaf'al dzalika, orang yang melakukan syirik, membunuh, zina, yang pertama yalqa azama, dosanya besar. Bahkan syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau sebelum matinya bertaubat. Itu syirik. Jadi satu-satunya dosa yang tidak akan mendapatkan rahmat ampunan Allah yaitu syirik. Kalau ketika hidupnya sampai matinya tidak sempat bertaubat. Tapi dosa selainnya itu urusan Allah. Artinya ada orang itu sebab dosanya disiksa di dalam neraka sampai habis dosanya, nanti dientas dimasukkan ke surga. Tapi syirik tidak selamanya dalam neraka. Jadi yalqa asama, dosanya sangat besar. Yang kedua, yudha'af lahul adzab, yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah. Siksanya di hari akhirat itu dilipat gandakan oleh Allah. Sudah sangat besar dosanya, azabnya dilipat gandakan oleh Allah. Allah, Rasulullah memberikan tamsil, perumpamaan, seringan-ringan siksa di neraka diibaratkan seseorang menginjak kerikil kecil api neraka lalu mendidih sekujur tubuhnya. Itu paling ringan. Menginjak kerikil kecil dari api neraka mendidih sekujur tubuhnya, itu paling ringan. Nah ini azabnya dilipat gandakan oleh Allah. Bukan ringan, azabnya besar, dilipat gandakan. Yang ketiga, wa yakhlud fihi muhana. Jadi para pelaku syirik, membunuh, zina, itu nanti dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu sababun nuzul Az-Zumar ayat 53 juga berkenaan dengan sekelompok orang-orang musyrik datang menghadap Rasulullah. Mereka berkata, "Ya Muhammad, aku ini pelaku syirik. Aku ini banyak membunuh. Dan aku ini tiada henti berzina terus. Kira-kira adakah pembebasan bagiku? Adakah kafarat bagi kami?" Tapi apa yang dibawa oleh agama itu, agama Muhammad, sesuatu yang indah. Lalu turunlah surat Az-Zumar ayat 53 ini. Lalu ada riwayat yang lain, walaupun riwayatnya lemah, yaitu Imam Asyuyuti menjelaskan di dalam Syu'abul Iman, yaitu ayat ini juga dikaitkan dengan Wahsy bin Harb. Wahsy itu seorang budak, budaknya Hindun. Hindun itu punya suami namanya Abu Sofyan.
itu masih syirik, masih kafir. Dan itu sangat membenci Rasulullah, sangat membenci kaum muslimin. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat terhadap orang Islam, yang nanti kemudian Hindun beserta suaminya Abu Sufyan itu justru menjadi pemimpin kaum muslimin. Dan justru termasuk orang-orang yang jaminannya surga. Subhanallah. Padahal dia itu orang-orang yang sangat jahat waktu itu. Hindun itu berkata kepada budaknya yang bernama Wahsy bin Harb. Kata Hindun, "Hei Wahsy, kalau kamu bisa membunuh pembunuh ayahku yang namanya Utbah." Utbah ini ayahnya Hindun. Itu terbunuh ketika perang Badar. Dan yang membunuhnya pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah. Kata Hindun, "Wahsy, kalau kamu bisa menombak pembunuh ayahku Utbah, yaitu yang membunuhnya itu Hamzah, maka engkau akan aku bebaskan," kata Hindun. Para jamaah Bapak Ibu, cita-cita yang paling tinggi para budak waktu itu, yang menjadi orang yang merdeka, orang yang dibebaskan dari budak. Sebab mereka ini ketika jadi budak, itu tebusannya mahal, dan dirinya sendiri tidak akan mampu. Lalu Hindun mengabarkan, "Kalau kamu bisa membunuh ayahku, akan aku bebaskan kamu." Senang. Maka ketika perang Uhud, maka maka Wahsy itu dapat menombak Hamzah. Jadi kisahnya itu kan ketika perang Uhud itu, Rasulullah itu sudah menyampaikan kepada para sahabat, "Aku bagi kamu dalam sektor perang dengan posisi seperti kalajengking posisinya." Jadi ada pasukan yang berada di atas gunung, ada mereka yang berada di sektor sayap kiri, sayap kanan. Dan kata Rasulullah, "Kamu jangan melakukan serangan atau jangan melakukan gerakan kecuali aku perintahkan. Yang di atas, posisi di atas gunung, jangan turun kecuali ada komando dari aku." Lalu terjadi perang. Ternyata benar, pasukan musuh yang dipimpin oleh Hindun, yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari arah bawah, itu dengan mudah pasukan Rasulullah yang ada di atas gunung Uhud itu menombaki mereka, membuat mereka kocar-kacir. Lari mereka itu. Lalu mereka meninggalkan harta. Ada perhiasan, ada barang-barang berharga di situ, ditinggalkan oleh mereka. Lalu pasukan yang di atas itu tergiur dengan harta rampasan perang. Lalu mereka turun tanpa komando dari Rasulullah. Benar, saudara. Ketika mereka turun itu, dan orang-orang atau pasukan musuh mengubah taktik mereka. Lalu mereka naik ke atas. Saat posisi di atas itulah pasukan musuh bisa menombaki balik pasukan kaum muslimin. Saat itulah paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah terbunuh, ditombak oleh Wahsy. Disampaikanlah kabar gembira kepada Hindun. "Wahai ibu Hindun, saya sudah berhasil membunuh Sayyidina Hamzah." Masya Allah, yang namanya Hindun girang, gembira, senang, jingkrak. Lalu dia mendekati jenazahnya Hamzah, lalu dibelah dadanya Hamzah, dikeluarkan jantungnya, dikunyah-kunyah oleh Hindun. Sampai sebegitunya kebencian yang sangat kepada Hamzah. Kenapa? Ini orang yang sudah membunuh ayahku. Aku balaskan dendamku kepadamu dengan mengunyah-ngunyah jantungnya. Rasulullah menangis.
Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis seperti ini ya Rasulullah. Apa yang membuatmu sedih ya Rasulullah?" Lalu Nabi mengatakan, "Untuk Hamzah pamanku, kalau engkau mau menangis, menangislah." Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, singkat cerita, kita percepat sampai 05.20 ya, kurang 10 menit. Jadi sehingga masuk kita sholat isya. Kita baru akan masuk kepada tafsirnya. Para jamaah, jadi surat Az-Zumar ayat 53 ini sangat menarik. Karena Allah mengatakan, "Qul," katakan Muhammad. Ini salah satu ciri sifat Al-Quran, sifat Allah. Allah tidak akan bicara langsung kepada para pelaku dosa. Qul, katakan Muhammad, sampaikan Muhammad. Jadi Allah menitipkan pesannya lewat Nabi Muhammad. Tapi kalau kepada orang-orang soleh, Allah berkenan langsung memanggil, langsung bicara. Ya Yahya, ya Musa, ya Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu. Itu langsung. Tapi kalau kepada para pelaku dosa besar, Allah tidak bicara langsung. Maka Allah bicaranya kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, qul, katakan Muhammad. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hamba-hambaku. Ya ibadi, hei hamba-hambaku. Para jamaah, ayat ini menjadi sangat luar biasa. Kita ini kalau melihat orang yang telah melakukan dosa besar, misalkan, mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak terjadi di kampung kita. Ada tetangga ini berbuat dosa. Insya Allah, dia suka membunuh, dia suka rame di kampung, dia berbuat onar, dia tukang mabuk di situ, dia tukang zina, lalu hidup berdampingan di kampung kita. Kira-kira tetangganya senang? Lalu kalau kita bertemu dengan dia, kita akan bilang apa? Apakah kita akan menganggap dia manusia? Lalu kita akan bilang apa sama dia? Mungkin kita muak. Mungkin warga ini sudah protes, demo ke RT, ke RW. Orang itu usir saja dari kampung kita. Mungkin begitu. Orang ini mempermalukan kampung kita. Udah usir saja. Mungkin begitu. Jangankan hidup seperti itu. Orang tua, ketika ibu hamil sampai melahirkan anak kecil, kemudian remaja dewasa, kita rawatnya, kita sekolahkan sampai dikuliahkan, lalu selesai wisuda, habis kuliah, kerja, lalu pulang membawa calon istri atau calon suaminya. Lalu dihadapkan kepada bapak dan ibunya, "Pak, Bu, ini calon saya. Tolong Pak, Bu, saya nikah dengan dia." Lalu bapak ibu setelah tahu kondisi calon menantunya ini, bapak ibu tidak setuju. Aku tidak setuju nak pilihan. Oh elek ngono, kok miskin, kok kampungan gitu. Aku tidak setuju nak. Lalu anaknya bilang, "Pak, Bu, aku sudah janji setia saling mencinta. Tolong nikahkan." "Aku tidak setuju. Kalau kamu maksa, sudah keluar sana. Jangan kau anggap aku bapakmu, ibumu. Aku tak menganggap lagi engkau anakku. Keluar sana. Kau gak nurut bapak ibumu yang sudah membesarkan kamu." Ada enggak orang seperti ini? Ada. Anak bunuh orang tua bunuh anak. Sekarang banyak. Kenapa? Karena merasa gak nurut. Karena merasa dia sudah menantang. Anak menentang orang tua tidak nurut keinginan anak, lalu bermusuhan.
Lalu bahkan mereka saling berbunuh. Sekarang banyak orang tua musuhi anaknya. Wis, pergi sana, aku gak kenal kamu, kau bukan anakku. Jangan kau anggap aku orang tuamu. Udah pergi sana. Padahal tujuannya untuk nikah, bukan untuk zina. Ada orang tua seperti itu. Na'udzubillah. Ini Allah terhadap para pelaku dosa sekalipun pun tanpa terkecuali wahyu. Insyaallah. Makanya kisahnya itu singkat cerita terjadi Fathu Makkah, kemenangan kaum muslimin di kota Mekah. Jadi ketika pasukan kaum muslimin sangat maksimal, besar sekali kekuatannya kaum muslimin, masuk ke kota Mekah dengan kemenangan yang besar disebut Fathu Makkah. Di situ masih tersisa musuh-musuh yang dulu suka jahil, yang dulu suka menyakiti kaum muslimin, yang dulu berbuat dolim kepada Rasulullah, kepada para sahabat, menyakiti mereka, dan masih tersisa ada di kota Mekah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, Haja yaumul marhamah, haja yaumut talaqah. Hari ini hari merdeka, hari ini hari kasih sayang, hari ini hari yang tidak ada dendam, hari ini hari yang tidak ada pertumpahan darah, kata Rasulullah. Padahal itu saatnya berjayanya kaum muslimin. Di situ masih ada musuh-musuh yang tersisa. Kita ini, Pak, jangankan seperti itu, kemenangan klub bola, kesebelasan bola. Misalkan kesebelasan bola dari perumahan ini menang. Ya, dari Gelora Bung Tomo pulang kemenangan, naik truk, naik kendaraan, di jalan itu sudah jingkrak-jingkrak, sudah pawai kemenangan, sudah sorak-sore, no? Di sini sudah menyambut warga ini. Kan seperti itu. Mungkin di jalan ketemu bekas musuhnya, saling menghina mungkin begitu. Kata Rasulullah, hari kasih sayang, hari ini hari yang tidak ada dendam, tidak ada pertumpahan darah, sampai seperti itu. Sampai Rasulullah itu kepalanya itu menyundul kepalanya unta. Betapa merendahkan diri Rasulullah kepada Allah saat kemenangan itu. Kenapa? Karena turun ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika berita kemenangan itu turun surat An-Nasr, apa justru perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi diperintahkan Allah untuk dalam jiwanya banyak menyebut nama Allah. Wasabbih subhanallah bihamdi rabbika alhamdulillah wastaghfir astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilaih subhanallah alhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi ketika masa kemenangannya itu justru diturunkan ayat untuk memuji Allah. Maka Bapak Ibu ketika kok senang, alhamdulillah, sehat, alhamdulillah, banyak-banyak zikir subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Minimal 3. Kalau bertambahin wa atubu ilaih 4. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Rasulullah tidak dendam. Ketika kemenangan besar itu, Wahsy mati aku. Kaum muslimin begitu besarnya berjaya hari ini. Sementara saya, orang yang membunuh pamannya Rasulullah, mati aku. Tapi Nabi mengumumkan tidak ada pertumpahan darah. Itu hebatnya Rasulullah. Tidak ada dendam. Nah para jamaah, begitupun Allah. Jadi Allah sekalipun menyikapi para pelaku dosa. Ya ibadi, hai hambaku,
Hei kaulaku, hei anakku, kalau Allah sebagai ayah itu. Jadi orang tua itu, bapak ibu, sejahat, seburuk, sejeleknya anak kita, seburuk-buruknya kamu nak, kau tetap anakku. Itulah sifat Allah. Ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Bapak, Ibu, kalau ada orang telah melukai hati kita, terus lama kita tidak pernah berjumpa, lalu orang itu datang ke rumah kita, orang yang telah ngejahatin kita, kira-kira dia datang itu mau ngapain? Mau minta hadiah atau mau minta maaf? Mau minta maaf. Jadi kalau saya bersalah sama Bapak, saya mendatangi Bapak, kedatangan saya itu pasti untuk minta maaf. Bukan minta barang, bukan minta hadiah. Kalau saya ujug-ujug datang minta hadiah, loh, saya telah menyakiti dia, betapa dia akan marah. Saya akan minta maaf. Tapi Allah itu tidak. Jangankan kau datang kepadaku untuk minta ampun, justru aku menyiapkan surga untukmu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dari surga Allah. Jangankan kau minta ampun, aku akan beri rahmat. Itu Allah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tidak ada ayat yang menjelaskan tentang betapa luasnya maafnya Allah, sekalipun terhadap para pelaku dosa besar. Oleh karena itu jemaah, kita melihat setiap orang itu punya salah. Kita melihat dengan mata kita, tapi kita melihat rahmat Allah. Allah saja sanggup memaafkan. Tapi mengapa kita selalu berprasangka negatif terus sampai hari kiamat? Padahal kita tidak tahu, jangan-jangan Allah sudah mengampuni dosa dia, yang kita tidak tahu kapan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi jadilah orang yang suka memaafkan. Bukankah Nabi pernah di atas mimbar itu menyampaikan kepada para sahabat, sebentar lagi akan datang seorang pemuda yang dia dijamin surga oleh Allah. Sampai sahabat itu penasaran. Nabi mengulang 3 kali di mimbar itu seperti itu, dan kelihatannya ada pemuda yang sangat sederhana ikut nimbrung di majelis itu, datang terlambat. Lalu ada punya selidik sahabat Rasulullah dan kemudian menyimpulkan ternyata sahabat itu, pemuda itu setiap malam selalu memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya. Jadi kalau kita setiap malam itu doakan orang-orang yang baik, doakan saudara-saudara kita yang baik agar Allah memberikan balasan yang baik. Maafkan orang-orang yang telah menyinggung kita, menyakiti kita agar Allah memaafkan, mengampuninya. Itu adalah sifat Allah yang diterapkan dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada kita. Jadilah kita mensifati sifat Allah yang luas maafnya kepada para hambanya, sekalipun para pelaku dosa besar. Kita ini manusia-manusia yang diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan dengan orang-orang yang soleh, yang kehidupannya baik di dunia sampai di akhirat kelak mendapatkan surga, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dengan taufik dan hidayah-Mu kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada-Mu. Ya Rabb kami, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan kepada-Mu, yang gemar menunaikan amal-amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah, baikkanlah kehidupan anak keturunan kami, baikkanlah keluarga kami, baikkanlah ya Allah nasib anak keturunan kami,
Ya Rabb kami, berkahilah sisa umur kami ya Allah. Berkahilah ya Allah umur kami. Berkahilah ya Allah suatu saat berjumpa dengan Engkau, berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk.